Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukranillah salli wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat channel dakwah rahimakumullah, syukur kita untuk Allah, salam selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita sekalian bahwa ada dua nikmat yang sering melalaikan. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, nikmatni maghbudun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering melalaikan manusia. Apa itu? As-sihah wal farah. Yang pertama nikmat kesehatan, dan yang kedua adalah nikmat kesempatan atau waktu. Nah, sahabat rahimakumullah, kalau kita mau jujur ternyata benar. Dua nikmat inilah adalah dua nikmat yang paling banyak diberikan oleh Allah kepada manusia setelah nikmat hidup. Jadi setelah kita diberi di dunia oleh Allah, maka nikmat yang banyak berikut itu adalah nikmat kesempatan dan nikmat waktu luang. Nah, seperti itu. Makanya Rasulullah SAW memberikan warning, jangan sampai dua nikmat ini diberikan justru melalaikan. Mestinya sahabat rahimakumullah, ketika ada di antara kita yang dikaruniai dua nikmat ini, di mana dia dalam keadaan sehat, terus dia dalam keadaan memiliki waktu luang, maka mestinya kedua nikmat ini menjadikan dia lebih semangat beribadah, menjadikan dia lebih taat kepada Allah. Kenapa? Karena nggak ada alasan. Nggak ada alasan buat dirinya untuk tidak melakukan perintah yang Allah wajibkan. Kenapa? Karena dia dalam keadaan sehat, dia dalam keadaan memiliki waktu luang. Nah, sayangnya ternyata nikmat ini ketika Allah berikan justru menjadikan orang lalai, lupa, bahkan justru mereka tidak melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, sahabat rahimakumullah, kalau kita buatkan semacam komparasi, maka akan didapati satu keadaan di mana orang dia dalam keadaan sehat tetapi dia tidak memiliki waktu luang. Artinya dia sibuk. Jadi dia sehat tapi dia sibuk. Nah, orang seperti ini kira-kira apa yang terjadi? Sahabat rahimakumullah, hati-hati loh. Orang seperti ini kemungkinan besar dia akan disibukkan dengan urusan dunianya. Jadi kalau dia dalam keadaan sehat kemudian dia sibuk, hati-hati. Kedua nikmat sehat yang Allah berikan tersebut akan lebih banyak dia manfaatkan untuk urusan dunia. Dan ini bisa-bisa menjadi perkara yang buruk. Nah, seperti itu. Karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan, man kana dunya hamma tafarraqallahu amru wa jalal faqra fi ainaihi. Siapa yang kemudian yang tujuan urusan hidupnya itu senantiasa diorientasikan untuk urusan dunia, maka hati-hati. Bukannya kebaikan yang Allah berikan, tetapi apa? Tafarraqallahu amrah. Allah cerai-beraikan urusannya. Artinya apa? Dibikin sibuk oleh Allah. Maka wajar kalau kemudian kesibukan urusan dunia itu kayak nggak ada habisnya, kayak nggak ada putus-putusnya. Dan yang lebih ngerinya lagi, orang-orang seperti ini, kata Rasulullah SAW, wa za'alal faqra fi ainaihi. Apa yang Allah dijadikan fakir terbayang di pelupuk matanya. Akhirnya apa? Orang-orang yang seperti ini jatuh dalam perkara apa? Takut miskin, ya kan? Takut menderita dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bisa jadi kesehatan yang Allah berikan itu kemudian habis ketika dia memiliki kesibukan yang begitu besar. Maka keadaan yang nomor satu ini juga berbahaya, yaitu di mana orang sehat tetapi dia terlalu sibuk. Nah, ada keadaan yang kedua yang juga sebenarnya enak juga, yaitu adalah keadaan di mana orang dia memiliki waktu luang yang banyak, dia memiliki kesempatan yang begitu banyak, tapi mohon maaf, dia dalam keadaan tidak sehat atau dalam keadaan sakit. Nah, orang-orang seperti ini kira-kira, sahabat rahimakumullah, orang-orang seperti ini takutnya apa? Yang menimpa mereka akan terjadi penyakit apa? Mohon maaf, bukan takut, tapi malas beribadah. Jadi orang-orang seperti ini yang dalam keadaan sakit tetapi memiliki waktu luang yang banyak itu terperangkap dalam keadaan jadi malas beribadah. Silakan diamati sahabat rahimakumullah. Begitu banyak orang-orang saudara-saudara kita yang terkadang terbaring di rumah sakit, mereka memiliki waktu luang yang begitu banyak. Mereka memiliki kesempatan yang begitu luas. Ya kan? Tapi mohon maaf, coba waktu luang itu mereka habiskan untuk apa? Waktu luang itu mereka apa? Ternyata apa? Banyak orang yang dalam keadaan sakit memiliki waktu yang banyak, ternyata apa? Waktu tersebut dihabiskan. Mohon maaf, terkadang ada pun habis dengan keluh kesah, ya kan? Habis dengan semacam kayak penderitaan, ya seperti itu. Sangat sedikit kita dapati orang-orang yang dalam keadaan sakit
masih mampu meluangkan waktu di sisa-sisa kesehatannya itu, kemudian bisa meluangkan waktu untuk ibadah. Jadi keadaan yang kedua juga ini termasuk keadaan yang kurang baik. Seperti itu. Bahkan bahasa kasarnya kalau saya bahasakan, jangankan dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat saja banyak orang yang lalai. Tidak mau beribadah, tidak mau mengingat Allah, apalagi dalam keadaan sakit. Maka dua keadaan ini sebenarnya keadaan yang tidak enak. Mau keadaan yang pertama, dia dalam keadaan sehat tetapi tidak punya waktu luang, sibuk, atau dalam keadaan sakit tetapi memiliki waktu luang yang banyak. Nah, sahabat rahimakumullah, yang paling banyak itu apa? Ketika dua nikmat ini berkumpul sekaligus. Jadi ketika dua nikmat ini berkumpul sekaligus, dia dalam keadaan sehat dan dia dalam memiliki waktu luang yang banyak. Atau bahasa sederhananya, dia sehat tetapi dia tidak tahu mau bikin apa. Waktu luangnya dia tidak tahu akan terpakai untuk apa. Hati-hati, orang-orang seperti ini bisa-bisa apa? Bisa-bisa waktu luangnya akan terpakai untuk perkara-perkara yang sia-sia. Atau mohon maaf, lebih bahaya lagi, waktu luang tersebut akan terisi dengan amalan-amalan, mohon maaf, yang lebih identik dengan kemaksiatan. Kenapa? Karena ketika nikmat sehat dan ketika nikmat waktu luang itu berkumpul, justru setan yang akan masuk. Akhirnya kedua nikmat tersebut tidak termanfaatkan untuk amal soleh, untuk kebaikan, justru termanfaatkan untuk urusan dosa dan maksiat. Nah, sahabat rahimakumullah, maka menjadi poin penting buat kita harus sadar, ketika Allah berikan kepada kita nikmat sehat, ketika Allah berikan kepada kita waktu luang, mestinya kita sadar ini adalah momen terbaik yang mestinya kita memanfaatkannya sebaik-baiknya untuk ibadah. Kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk dakwah. Nah, sahabat rahimakumullah, sosok Umar ibn Khattab juga pernah mengatakan bahwa la abghadu rajulan, aku sangat benci orang yang ketika dia memiliki nikmat sehat, fil fara wa sihhati, dia memiliki waktu luang dan memiliki kesehatan, dia tidak melakukan amal perbuatan lid dunyah wala lil akhirah, tidak melakukan perbuatan untuk dunia dan juga untuk akhirat. Nah, di sini sahabat rahimakumullah, kalau kita selalu berbicara dalam pekerjaan, dalam suatu urusan, kita selalu bilang dunia akhirat, dunia akhirat. Seperti itu kan. Nah, ternyata kalau menurut Umar ibn Khattab, ada perbuatan, ada amalan yang dia tidak masuk dunia, juga tidak masuk akhirat. Nah, ini menarik. Ya, oke. Sedikit saya rincikan. Contoh gini ya. Amalan untuk urusan dunia biasanya kita mau mendapatkan apa? Kita mendapatkan harta. Ini untuk dunia ya. Terkadang kita mendapatkan rezeki atau mungkin kita mendapatkan popularitas. Kalau urusan akhirat nggak usah ditanya. Otomatis kita mendapatkan ridho Allah, mardotillah. Ya, seperti itu, atau ketenangan. Nah, seperti itu. Nah, ada amalan perbuatan yang nanti tidak masuk dalam kategori dunia, itu tidak masuk ke akhirat. Contohnya apa nih, baru-baru? Semua paham ya, orang yang main bola, mereka menghabiskan waktu berjam-jam, sampai seminggu 2 kali main. Mereka menghabiskan waktu latihan, menjaga kebugaran. Apa yang mereka dapatkan dari begitu banyak waktu yang mereka curahkan untuk urusan tersebut? Mereka mendapatkan urusan dunianya. Kenapa? Karena mereka digaji dengan gaji yang sangat tinggi, fantastik. Ya, seperti itu kan. Ya kan? Nah, terus kita, saudara-saudara kita yang menghabiskan waktu berjam-jam nonton mereka main bola, siaran langsung, apalagi tengah malam, mereka dapat apa coba? Dapat tai mata, dapat mengantuk, kan seperti itu kan. Nah, ini adalah contoh perbuatan yang mohon maaf bisa dalam kategori tidak masuk urusan dunia, tidak masuk kategori urusan akhirat, gitu. Ya, karena nonton bola sebenarnya sifatnya boleh-boleh saja, gitu kan. Tapi kalau kemudian waktu begitu banyak dihabiskan hanya untuk urusan seperti itu, maka apa? Kita menjadi orang-orang yang sia-sia. Sama dengan ibu-ibu yang terbiasa nonton TV, yang nonton sinetron. Artis, mereka menghabiskan berhari-hari di tempat syuting, sampai mereka tidak pulang ke rumahnya. Sampai kemudian mereka ganti mandi, pakaian, dan lain sebagainya. Mereka menghabiskan banyak, mereka dapat dunianya. Kenapa? Karena mereka dibayar mahal. No, ibu-ibu yang nonton itu jam-jam, namanya bersambung dan lain sebagainya, dapat apa? Mohon maaf, tidak dapat apa-apa. Satu contoh amalan yang bisa-bisa tidak masuk dalam perkara dunia, juga tidak masuk dalam perkara akhirat. Dan mohon maaf, ini adalah contoh di mana waktu-waktu luang itu justru terpakai untuk urusan amalan sia-sia, untuk urusan amalan yang tidak berbau dunia, juga tidak berbau akhirat. Dan mohon maaf, pasti ini akan menjadi biang penyesalan buat kita di yaumil kiamat, di akhirat. Maka terakhir, ketika Allah hadirkan buat kita kesempatan, waktu luang dan kesehatan, baiknya apa?
kita isi, entah kita isi untuk urusan dunia kita, atau kemudian kita isi untuk urusan akhirat kita. Nah, sebagai penutup, sahabat rahimakumullah, mari kita evaluasi kegiatan-kegiatan keseharian kita. Mari kita kelompokkan kegiatan-kegiatan tersebut dalam perkara urusan akhirat, urusan dunia, atau urusan yang bukan masuk dunia juga bukan masuk urusan akhirat. Kalau akhirat kita jelas ya, ibadah, baca Quran, dakwah, ya kan? Ya seperti itu kan. Kalau dunia bekerja dan lain sebagainya. Kalau urusan tidak dunia dan akhirat yang kayak tadi. Nah, apabila kemudian ada perkara-perkara yang masuk dalam amalan-amalan perbuatan yang sia-sia, mohon maaf, bijaknya tolong dipindahkan.